Xiaomei. Ban kempes di jalan seperti ini. Kurasa tidak akan mudah untuk memperbaikinya. Bukankah kau? Mobilnya mogok. Bannya pecah. 10 mil di sekitar sini. Tidak ada tempat untuk memperbaiki ban. Tapi sungguh kebetulan. Kami berkecimpung dalam bisnis ban. 100.000 yuan. Tidak bisa ditawar. Kalian montir. Atau perampok. Tidakkah kau bertanya sebelum datang ke sini? Jalan ini dikuasai oleh saudara Wu dari desa Bolin. Aku tidak peduli dengan tempat lain. Berapa harganya? Ini harga di sini. Bagaimana jika aku tidak berniat membayar? Berikan uang. Dan aku jamin keselamatanmu. Jangan bayar. Mobil kamu ini takkan pergi dari jalan ini. Kuberi kau 10 detik untuk membukanya. Beri bos ini pelajaran. Hancurkan mobilnya. Karena kau ingin menghancurkan mobilku, aku akan mengambil kakimu sebagai kompensasi. Kau berani macam-macam denganku di pelosok sini. Jika saudara Wo ingin kau mati tengah malam, kau takkan melihat matahari terbit. Baiklah. Kalau begitu panggil saudara Wu Muyang. Disebut-sebut itu. Sudah bertahun-tahun. Kita harus bertemu. Menyingkir. Kau menghalangi jalan, saudara. Wu Yongqian gangster. Siapa itu? Siapa? Ya ampun. Bukankah ini Wei Zhu? Ini seperti dulu. Kau lari dari desa dengan aib. Kenapa kau kembali? Tidak berhasil di luar sana. Baru saat anjingnya dipukuli, pemiliknya muncul. Wei Zhu? Fakta bahwa kau masih berdiri di sini, berbicara denganku seperti ini, hanya karena orang tuamu memberimu kesempatan untuk hidup. Jika mulutmu tidak dibersihkan, aku akan menghabisimu di sini juga. Lebih mudah daripada memasak. Tak kusangka. Jalan yang kubangun untuk desa Bolin malah dipakai oleh sampah masyarakat sepertimu. Merampok di jalan. Merugikan penduduk desa. Apa katamu? Kau yang membangun jalan ini. Pekerja pabrik keringat, bisakah kau setidaknya mencoba membuat bualanmu dapat dipercaya? Dengarkan aku baik-baik. Jalan ini diinvestasikan oleh konglomerat terbesar provinsi ini, didanai oleh konglomerat Wanjian. Dan orang yang bertanggung jawab adalah Jiang Tian, orang terkaya di provinsi Dong. Tak kusangka Jiang Tian akan mempercayakan urusan sepenting ini kepada bajingan sepertimu. Jiang Tian, kau punya waktu 5 menit untuk sampai ke sini. Jika kau tidak datang, soal menjadi orang terkaya di provinsi Dong, kau bisa mengucapkan selamat tinggal pada gelar itu. Aku baru sadar. Aku membiarkanmu tinggal di sini dan melompat-lompat begitu lama, dan kau benar-benar menganggapku bodoh. Anak buah. Tangkap dia. Patahkah tangan dan kakinya. Siapa yang berani? Tuan Jiang. Kenapa kau? Jiang Tian, orang terkaya di provinsi Dong. Presiden, tolong tenanglah. Saya gagal mengawasi dengan ketat. Ini kelalaian saya. Mohon maafkan saya, Presiden. Tuan Jiang. Tolong izinkan aku menjelaskan. Pasti ada kesalahpahaman. Presiden. Apel. Apakah pria itu benar-benar dari konglomerat Wanjian? Tidak mungkin. Jiang Tian,
Orangmu. Kau urus sendiri. Ya Tuan. Merangkak ke sini. Tuan Jiang. Saya buta akan status Anda. Merangkak ke sini. Tuan Jiang. Saya gagal mengenali pentingnya Anda. Tolong ampuni saya. Ayo merangkak. Aku. Berbalik. Aku akan membiarkan ini sebagai tebusan atas kesalahanmu. Tapi jika kau menemukan orang yang tidak bisa diandalkan lagi, itu tidak akan sesederhana ini. Anda benar sekali, Presiden. Ingat, cari orang yang bisa berbahasa Mandarin. Anda benar sekali, Presiden. Orang-orang sepertimu yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat The sisa film was hidupmu. translated Berbaringlah di tempat and tidur dan narrated istirahatlah. by M. Gunakan Media. itu untuk menebus kesalahan pada penduduk desa yang telah kau sakiti. Apa kau mengerti apa yang harus dilakukan? Aku mengerti. Kau buta. Bawa dia pergi. Lin Qian. Adalah rapat penawaran proyek Bolin Resort besok. Apakah semuanya sudah diatur? Presiden, rapat penawaran proyek resor dijadwalkan di Balai Leluhur Desa Baulin. Sesuai instruksi Anda, hak pengembangan akan diberikan langsung kepada keluarga Anda di Desa Baulin. Sumoksu. Nona Su, kami menemukan orang yang Anda cari. Bertahun-tahun yang lalu kakak untuk mencegahku membagi aset keluarga Su. Dia mengatur pertunangan acak untukku, tanpa diduga. Statusnya saat ini adalah sesuatu yang tak lagi bisa dijangkau keluarga Su. Nona Su, kau telah mengawasinya dari jauh begitu lama, dan hatimu telah diberikan. Kau akhirnya mendapatkan apa yang kau inginkan. Di mana dia sekarang? Dengarkan mereka. Orang itu seharusnya muncul di Balai Leluhur Desa Baulin. Dia benar-benar tidak sederhana. Aku baru saja melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia telah melenyapkan Wu Yongqiang, yang telah bercokol dan mengumpulkan pungutan liar selama bertahun-tahun di sekitar Desa Baulin. Seperti yang diharapkan dari pria yang diminati Sumoksu, Xiaomi, siapkan beberapa hadiah mewah untukku. Aku akan menemui tunanganku. Ya, Presiden, aku tidak pernah benar-benar mengerti kerabatmu di Desa Baulin memperlakukanmu begitu buruk dulu, paman dan bibimu. Bahkan berencana untuk menjualmu. Mengapa kau masih ingin kembali? Orang tuaku meninggal lebih dulu. Sejak kecil aku dititipkan pada paman dan bibiku. Mereka biasanya memukul dan memarahiku. Tetapi hanya adik perempuanku, Jingjing, yang memperlakukanku dengan baik. Wei Jingjing. Gadis bodoh. Kau lemah. Berbaringlah saja. Kau telah bekerja keras? Kakak bekerja seharian hari ini. Kotor. Kakak, bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Ini semua salahku. Ketika aku sembuh, aku pasti akan membantumu. Hai. Lihat. Kakak mendapatkan 300 yuan lagi hari ini. Nanti kakak akan menghasilkan banyak uang untuk segera menyembuhkan penyakitmu. Aku tidak peduli apakah kau punya uang atau tidak. Ibu dan ayah sudah tiada. Aku hanya berharap kita bersaudara, bisa aman dan sehat. Itu saja yang kuinginkan. Ayo makan. Lian dan Bibi Wei Shu. Yu ayo. Dan coba ini. Tak bisa makan. Membuatmu begitu marah. Nah, Ayah dia jahat padaku. Wei Chengfen paman Wei Shu. seharian dia tidak menghasilkan sepeser pun. Hanya tahu cara makan. Jangan pukul kakakku. Pergi sana.
Kukatakan padamu, setelah tahun baru, cepatlah dan pergi bekerja dengan Gangzi. Keluarga Wei tidak mendukung pemalas. Kau dengar aku, dan kau. Apakah kau yakin itu? 100.000 yuan, tidak kurang sepeser pun. Ini uang muka 20.000 yuan. Ayah beritahu dulu kata-kata yang tidak enak ini. Keponakanmu Wei Zhu dijual kepadaku. Begitu dia turun ke tamban. Entah hidup atau mati. Bukan lagi urusanmu. Kalau begitu film satu was beban hidup berkurang di translated keluarga and kami. narrated Lebih baik by dia M pergi. Media. Jangan khawatir, datang saat gelap untuk menjemputnya. Kakak, cepat bangun. Bangun. Cepat-cepat. Ada apa? Paman dan bibi akan menjualmu ke pabrik gelap. Sebentar lagi masukkan orang itu ke dalam karung dan bawa dia pergi. Cepatlah. Tidak ada waktu, Kak. Cepatlah pergi. Selagi masih gelap. Teruslah lurus ke depan. Ke kota. Bos, bocah ingusan itu kabur. Kejar dia. Jangan biarkan dia lolos. Kak, pergilah. Jinjing. Jangan khawatirkan aku. Ingatlah untuk kembali untukku. Jinjing. Jinjing. Dasar jalan kau cari masalah. Kakak, kau harus kembali untukku. Jetty, kau membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan memberi mereka proyek itu, ini juga untuk adikmu. Ya. Tapi aku malu mengatakannya. Setelah aku menghasilkan uang, aku seharusnya membawa adikku pergi. Tapi urusan kelompok terus berdatangan satu demi satu, dan aku tidak bisa pergi. Presiden gawat, Wu Gang telah membawa sekelompok orang dan mengatakan dia akan memaksa adikmu, Wei Jingjing. Apa? Juga, kami baru tahu bahwa pacarmu dulu, Liu Ruyan, juga dibunuh oleh Wu Gang. Apa katamu? Presiden, saya akan memanggil keamanan sekarang. Tak perlu. Balas dendam ini akan kuambil sendiri. Bawakan koporku. Ya, Saat itu, aku meninggalkan desa dengan memakai pakaian ini. Hari ini, aku akan kembali memakainya lagi. Wugang, apa yang kau lakukan di sini? Kau keluar. Sudah kubilang. Sudah kubilang aku tidak akan menikah denganmu. Bukan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ada apa ini? Dasar manusia tak tahu diuntung. Di desa ini, ada begitu banyak wanita yang ingin masuk ke ranjangku. Aku bisa menikahimu. Karena aku sangat menghargaimu. Karena kau tidak mau mendengarkan, aku akan membawamu sekarang juga. Jangan mendekat. Apa ini? Kau mau menakuti siapa? Apa kau berharap kakakmu akan datang dan menyelamatkanmu? Sayang sekali, dia tidak tahu lagi di mana dia berada di luar sana. Kau bohong. Kakakku bilang dia akan kembali untukku. Dia tidak akan membohongiku. Kau benar-benar percaya itu? Baiklah. Kalau begitu di pesta pernikahan kita, aku akan menyebarkan berita dan menunggunya di aula leluhur. Tapi jika kau berani lari, kau dan orang tuamu akan seperti dulu lagi. Nasib yang sama seperti pacarnya. Pacar kakakku dulu. Kau membunuhnya. Kamu harus memahami dengan jelas, di dalam desa ini, aku adalah langit. Dulu Liu Ruyu sama sepertimu. Menolak untuk patuh. Aku tidak punya pilihan selain meninggalkannya di pegunungan untuk menjadi santapan serigala. Lihat, mobil ini
Masing-masing lebih bergaya dari yang terakhir. Acara yang begitu megah. Meskipun menyewa, mereka harus menyewa mobil yang bagus. Lihat mereka yang mengendarai mobil mahal. Sikap orang terhadap mereka berbeda. Entah kapan. The film was Orang-orang di desa kita translated and menjadi begitu narrated sombong. by M Media. Hai mobil saudara gang. Mobil saudara gang keren sekali. Aku melihatnya di TV. Ayo. Semuanya, hari ini adalah hari besar saya. Terima kasih semua telah datang untuk mendukung saya, Wugan. Selamat saudara gang. Siapapun yang bisa datang hari ini. Semuanya memberi muka padaku, Wugan. Beritahu saya jika kau membutuhkan sesuatu di masa mendatang di Provinsi Dong. Kata-kataku sangat berpengaruh. Saudara gang, apa yang kau katakan? Berkat koneksimu di konglomerat Wanjin, kami bisa menghasilkan uang selama ini dan hidup nyaman. Anda terlalu sungkan mengatakan begitu. Betul. Kak Gang didukung oleh konglomerat Wanjin. Siapa yang berani memprovokasi Kak Gang? Itu tidak menghormati orang terkaya Provinsi Dongjing. Kak Gang hebat. Keren saudara gang, keren. Kau tidak bisa mengatakan itu. Presiden konglomerat Wanjin dan aku adalah sahabat sejati. Membicarakan uang itu vulgar. Oh begitu. Saudara Gang dan Taipan misterius itu adalah saudara angkat. Saudara Gang jagoan banget, saudara Gang keren. Kak Gang, waktu yang baik sudah dekat. Atau membawa keluar pengantin wanita dan biarkan kita semua melihat kecantikan macam apa yang telah mencapai keberuntungan sebesar itu. Ya, mari kita lihat pengantin wanitanya saudara. Tidak ada yang misterius tentang itu. Kita semua kenalan lama. Kenapa sembunyi? Kita semua berasal dari desa yang sama. Jangan mempermalukanku. Bukankah itu gadis sakit-sakitan dari keluarga Wei yang dinikahi saudara Gang? Adalah gadis liar ini. Lihat dia bertingkah genit. Entah trik apa yang dia gunakan. Merangkak ke tempat tidur Kak Gang. Bukankah dia punya saudara laki-laki? Siapa namanya Wei sesuatu? Wei Zhu? Pecundang itu dijual ke pabrik keringat hidup atau mati, siapa yang tahu? Terlahir sebagai aib. Ya ampun. Sayang sekali bukan? Hari ini adalah hari besar kita. Iparku yang malang tidak bisa datang. Kalau tidak, aku ingin sekali minum dengannya. Kau benar-benar berani muncul. Baiklah. Kau ingin minum denganku? Kalau begitu mari kita lihat, apakah kau punya nyali? Kau benar-benar berani muncul. Akulah pembawa sial yang kalian bicarakan. Aku di sini hari ini untuk mengambil nyawamu. Kak, aku tidak salah lihat kan? Benarkah kau? Kau tidak salah lihat. Aku kembali. Kau telah menderita selama bertahun-tahun ini. Mulai sekarang aku akan membalasnya 2 kali lipat. Selama kau kembali dengan selamat, aku akan benar-benar puas. Bukankah lebih baik jika kau mati di luar sana? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Aku yakin dia kembali hanya karena dia tahu adiknya menempel pada saudara Gang orang besar ini. Merangkak kembali untuk meminta-minta, tak tahu malu. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Lihatlah saudara ipar laki-laki saya ini. Lihat. Menjadi apa dia sekarang? Jadi sekarang dia kembali ingin aku membantunya. Itu juga bisa dimengerti. Bukan begitu? Oh benar. Peternakan babi keluargaku membutuhkan anjing penjaga. Kurasa kau cocok. 10.000 sebulan. Bagaimana? Ya ampun. Lihat, saudara Gang punya hati emas. Bahkan seekor anjing pun dibayar. Wei Zhu, kenapa kau tidak bersujud pada saudara Gang? Sungkan. Kakakku telah pergi selama bertahun-tahun. Dia akhirnya kembali. Apa kau manusia? Sudah kau pikirkan? Mulutmu cukup lancang. Sepertinya, selama bertahun-tahun ini, kau sudah jadi anjing cukup lama. Berani kau memukulku? Kau cari mati. Wei Zhu, adikmu menikah dengan saudara Gang adalah berkah bagi keluargamu.
Jangan kurang ajar. Hanya dia. Preman lokal. Dia tidak pantas untuk adikku. Wugang sangat kuat sekarang. Kita tidak bisa menyinggungnya. Kita harus pergi. The Pergi. film was translated and narrated Dan pergi by kemana? M Media. Seseorang masuk ke sini. Tutup rapat pintu ini. Hari ini jika kau berani melangkah keluar dari pintu ini, kalian berdua akan mati. Jangan khawatir. Aku akan membawamu pergi dari sini. Tidak ada yang berani menghentikanmu. Tapi sebelum itu, aku punya hadiah untuk mereka. Cuma ini. Dari tempat sampah mana kau? Ambil kaleng-kaleng itu untuk diberikan sebagai hadiah. Biar ku bilang di sini sekarang juga. Dulu, kau tidak bisa melindungi wanita Liu itu. Sekarang, dan adikmu, dia masih akan kumainkan. Berani-beraninya kau menyebut Ruyan. Kakak iparku, dia dibunuh olehnya. Aku tahu. Dendam lama kebencian baru. Aku akan menyelesaikan masalah dengan sampah ini hari ini. Jadi bagaimana jika kau tahu? Jika kau tidak mampu jangan salahkan orang lain. Oh ya. Harus ku bilang, gadis kecil yang nakal itu, kulitnya sangat halus. Meskipun agak berapi-api, sedikit bersenang-senang dan dia tidak tahan. Sayang sekali. Berhenti, hentikan perkelahian ini. Liu yang nama kehormatan adalah Sumoksu. Weiju. Ibu, suruh mereka berhenti. Kalau dia terus begini dia akan mati. Jadi bagaimana jika dia mati? Pecundang miskin kantong lebih kosong daripada wajahnya. Masih menginginkan kodok untuk makan daging angsa. Kawin lari dengan putriku. Ciprut, dia pantas mendapatkannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Gangzi. Ibu, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Oh putriku sayang, ibu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Gangsi ini, aku tidak tahu berapa kali lebih baik daripada pria malang itu. Lanjutkan, lanjutkan. Ruyan, tunggu sebentar lagi. Aku akan membalaskan dendammu. Uang neraka. Weiju. Dasar sampah mengutuk saudara Gandhi hari. Bahagianya. Berani kau membuat masalah, kau cari mati. Posisi Wugang. Ingat, minggu depan di hari yang sama adalah hari ketujuhmu. Beritahu keluargamu untuk membakar lebih banyak uang kertas untukmu. Berani kau mengutukku, karena kau ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Seseorang, ikat sampah ini. Aku ingin kau melihat adikmu dengan mata kepalamu sendiri, dimainkan olehku. Kak kau harus pergi. Dia tidak akan melakukan apapun padaku. Lakukan. Akan kulihat siapa yang berani. Siapa yang berani menyentuh Tuan Wei? Sebaiknya kau pikirkan konsekuensinya. Tentu. Habis-habisan. Di mana kau menemukan aktor ini? Aku sangat takut. Jaga mulutmu. Identitas Tuan Wei. Bukan untuk kau spekulasi. Dasar budak upahan bau. Jika kau mau berakting, setidaknya buatlah itu meyakinkan. Punya uang untuk menyewa pelacur sebagai sekretaris, tapi tidak punya uang untuk setelan yang layak. Kenapa tidak beli yang KW bagus? Kau tidak The mengerti. film was Ini namanya translated naik and sepeda kebak. narrated by M Media. Hemat di mana kau bisa
Belanjakan di mana kau harus. Gadis kecil, jika kau benar-benar kekurangan uang, beritahu aku. Idiot ini. Berapa mereka membayarmu? Aku akan menggandakannya. Apa kau mengigau? Biarkan saya melihat. Aku akan memberimu kesempatan. Satu kesempatan sudah cukup. Sudah ku bilang, jika kau berani menghina Tuan Wei lagi, kau akan mati dengan mengerikan. Berhenti. Dasar manusia tidak tahu diuntung berhenti. Kau ancaman, lepaskan dia. Apa kau tahu siapa dia? Jika kau membuat marah Kak Gang, seluruh desa kita akan tamat. Dasar bajingan kecil, Bibi dan aku bekerja keras untuk membesarkanmu. Dan hal pertama yang kau lakukan adalah membuat masalah. Kenapa kau tidak mati saja di luar sana? Dia hanya preman. Dan kau membelanya. Siapa sebenarnya keluarga di sini? Jangan kira aku tidak tahu. Kau kembali. Karena kau dengar desa Bowlin akan dihancurkan. Kau di sini untuk bagianmu kan? Biar ku bilang. Tidak mungkin. Jika kau berani membuat marah Kak Gang dan konglomerat Wanjin menarik investasi mereka, kau akan menjadi pendosa desa. Apakah desa Bulin akan dihancurkan? Terserah padaku. Apa hubungannya dengan dia? Hei, bukankah kau Wei Zhu? Belum tua, tapi banyak bicara. Kau benar-benar pembual. Proyek desa Bolin dibawa oleh ayahku Wu Yonlong. Hari ini jika kau tidak bersujud dan meminta maaf, aku akan menghentikan proyek desa dan menjadikanmu orang buangan desa. Saudara Gang, kita ini praktis keluarga. Jadilah pria yang lebih dewasa. Pergi dari sini. Kau yang membesarkan bajingan kecil ini kan? Ayo. Hari ini hari besar saya. Dia memberiku baju pemakaman. Jika ini tersebar, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di Provinsi Dong? Lihat. Lihatlah perbuatan baikmu. Sudah ku bilang, dulu orang tuamu dikutuk mati oleh kemalanganmu. Kenapa kau tidak mati di luar sana? Dasar binatang kecil. Jika kau punya hati nurani, cepatlah berlutut pada saudara Gang untuk meminta maaf. Atau ini belum selesai. Teman-teman, lihat. Bajingan kecil. Orang luar menindasku. Kau benar-benar tidak punya hati. Awalnya saya berpikir bahwa kalian berdua dulu, karena menjualku ke pabrik gelap itu, ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Tapi sekarang aku melihat, kalian berdua hanyalah sampah egois. Tak punya belas kasihan. Jadi bagaimana kalau kami menjualmu? Aku tidak menjalankan badan amal. Mengapa aku harus membesarkan dua orang tak berguna yang numpang hidup dari keluarga kami? Kenapa kau tidak mati ditambang? Maka kita bisa mendapatkan kompensasi. Apa kau manusia? Dan kau sundal kecil. Jangan kira aku tidak tahu. Kaulah yang membiarkan bajingan ini pergi. Turun ke sini dan layani saudara Gang dengan benar. Turun. Kalau kau terus mengoceh, aku bisa membungkammu selamanya. Bajingan kecil, kau berani memukulku. Memangnya kenapa, kalau aku memukulmu, apa aku perlu memilih hari untuk menghajar sampah sepertimu? Wei Jingjing, lebih baik kau segera ke sini. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuatnya menghilang di depan matamu. Turun. Turun. Jika kau setuju untuk melepaskan kakakku, aku akan menikah denganmu. Jingjing. Dengan kakakmu di sini, tidak akan ada yang memaksamu. Kakak, aku hanya ingin kau hidup dengan baik. Lagi pula, kau satu-satunya keluargaku. Sudah lihat belum? Inilah perbedaan antara kau dan aku. Seluruh desa Bolin. Akulah bosnya. Terserah kau. Apa yang kau punya untuk melawan aku? Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu menyerah. Lin Qian. Dalam 10 menit, aku ingin menarik semua investasi dari desa Bolin. Aku akan membuat orang-orang tak tahu diuntung ini memuntahkan semua uangnya. Wei Zhu, bagaimana mungkin kau pergi selama bertahun-tahun? Kau tidak membuat kemajuan sama sekali. Kau pikir kau telah menyewa beberapa pengawal. Kau sekarang bos besar. Proyek ini diputuskan oleh Jiang orang terkaya. Beraninya kau dengan satu kata. Berpikir kau bisa menghentikan proyek ini. Tepat. Menempelkan beberapa bulu di topimu. Benar-benar berpikir kau seekor burung phoenix. Menarik semua The film investasi was di desa Bolin. translated Terlalu and banyak menonton narrated drama by pendek yang merusak Media. otak. Kenapa tidak panggil rumah sakit jiwa dan biarkan mereka datang? Pengobatan dini, pemulihan dini. Selama bertahun-tahun ini, aku telah menyumbangkan uang dan barang untuk pembangunan desa, hanya untuk membuat kalian semua kaya.
Aku tidak menyangka aku memberi makan sekelompok sampah egois mementingkan diri sendiri dan tak punya belas kasihan. Kau tidak percaya padaku kan? Dalam 10 menit akan ada kesimpulannya. Kakak, kau harus segera pergi. Mereka bukan seseorang yang bisa kau provokasi. Kau dengar itu, Sampa? Kakakmu menyuruhmu pergi. Tuan Wei, semuanya telah diatur dalam 10 menit. Semua investasi di desa Baulin akan ditarik. Kau pikir kau siapa? Mengapa seluruh desa membuang waktu denganmu di sini? Saudara Gang, menurutku, lebih baik mengusirnya. Jangan tunda waktu keberuntungan. Kau putuskan apa yang harus dilakukan. Aku mengerti. Mulailah upacara. Tidak, Jingjing. Jangan setujui persyaratan mereka. Kakak. Kau pasti bahagia. Dia rela sendiri. Kenapa kau harus ikut campur? Jika kau terus begini, aku akan membuang tablet peringatan orang tuamu keluar dari desa. Musik. Mulai. Apel. Ulangi sekali lagi. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Aset keluarga kami diduga penilaiannya curang. Bank menuntut agar kita melunasi semua pinjaman kita. Apa yang harus kita lakukan? Kelompokku baik-baik saja. Kau tidak bisa memecatku. Sahamnya mencapai batas bawah. Bukankah kau bilang padaku itu akan naik? Hei! Kak Gan. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku selalu setia padamu. Jika kau mengambil rumah itu, bagaimana aku harus hidup? Ada apa denganmu? Kenapa aku menginginkan rumah jelek Ku bilang. Aku memberi penghargaan dan hukuman dengan adil. Orang-orang tak tahu diuntung. Tidak pantas mendapatkan sepeser pun uangku. Saudara Gang, apa kau tidak tahu itu? Maha Kuasa, Presiden konglomerat Wanjin. Kau harus menyelamatkan kami kali ini. Selamatkan kami, Kak Gan. Diam kalian semua. Betapa bodohnya. Di saat seperti ini, kau masih belum tahu siapa dermawanmu yang sebenarnya. Kau tutup mulutmu. Siapa kau hingga bicara? Tidak bertanya pada saudara Gang. Apa kau bertanya pada Wei Ju yang tidak berguna itu? Aku hanya membual. Bagaimana aku tahu? Presiden konglomerat Wanjin. Mungkinkah si sampah Wei Ju benar-benar punya dukungan? Mustahil. Dia hanya seperti anjing yang kujaga di bawah kakiku. Sekarang dia hanya pantas menjilat sepatuku. Kenapa wajahnya panjang-panjang? Proyek desa kita adalah hadiah yang nyata. Setelah proyek resor mendarat dan kita mendapatkan kompensasi pembongkaran, uang ini bukan apa-apa. Kak Gang benar. Semuanya bergembiralah. Setelah dana pembongkaran datang, sisa-sisa ini bukan apa-apa. Ini seperti memberi makan hewan. Benar. Hal yang paling menakutkan tentang seseorang adalah menipu diri mereka sendiri. Wugang, jika kau punya hati nurani, mengaku saja. Kalau tidak leluhur keluargamu, tablet leluhur akan diusir dari aula leluhur. Hentikan omong kosongmu. Hanya kau mencoba menantang Ganzi. Kau badut. Jangan percaya padanya semuanya. Saudara Gang, jangan pedulikan dia. Ayo cepat selesaikan pernikahannya. Jangan lewatkan waktu keberuntungan. Benar. Wei Ju, siapapun bisa bicara besar. Kami bukan anak berusia 3 Film was tahun. translated and Apa yang narrated membuatmu by berpikir M kau bisa Media. pamer padaku? Ingin memamerkan kekayaanmu padaku? Kau harus menunjukkan padaku sesuatu yang nyata. Apa maksudmu dengan sesuatu yang nyata? Apa yang kau maksud? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Apa kekuatan sebenarnya? Kalian beberapa. Ambil hadiah pertunanganku. Gangzi, dia benar-benar pria yang telah menjelajah ibu kota provinsi, telah melihat dunia. Mas kawin ini terlihat berkelas. Aku akan membuatmu mengerti besok. Mengikuti aku.
adalah berkah yang telah kau tanam dalam hidup ini. Hadiah pertunangan pertama, 10 batang emas. Dimulai dengan emas batangan. Kita kaya. Pak tua kita kaya. Hadiah pertunangan kedua, sebuah Porsche Cayenne. Sebuah Porsche Cayenne. Iparku berusia lebih dari 50 tahun, dan baru saja mengambil pinjaman untuk membelinya. Wanita jalang ini, dia sangat beruntung. Hadiah pertunangan ketiga, sebuah villa di Jiangxi Shuichun. Luar biasa. Ada apa? Wei Zhu, apa kau tercengang? Kau belum pernah melihat begitu banyak barang berharga dalam hidupmu kan? Aku melihatmu sekarang. Modal apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Namun, jika kau berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, aku bisa melupakan masa lalu dan terus membiarkanmu menjadi anjing pengawalku. Barang remeh ini juga layak dipamerkan di sini. Siapa itu? Atas nama Nona Su tertua, aku datang untuk memberikan menantu baru hadiah kecil. Keluarga Su. Di seluruh provinsi Dong selain grup Su. Siapa lagi yang berani menyebut diri mereka keluarga Su? Kau tidak tahu malu. Kau benar. Selain grup Su, tidak ada orang lain yang berani menyebut diri mereka keluarga Su lagi. Saudara Gang, aku kenal wanita ini. Dia sekretaris CEO Grup Su. Jadi pernikahan anak itu mengkhawatirkan keluarga Su. Mereka datang ke sini khusus untuk memberi selamat kepada anak itu. Sungguh tidak sopan karena tidak menyambut dari jauh. Maaf, tidak menyambut dari jauh. Bukankah Wu Gang sama sekali tidak panik tentang divestasi JT ini terkait dengan keluarga Su? Hampir saja Wei Zhu, si brengsek kecil itu menipuku. Dia masih ingin menantang saudara Gang. Menghayal. Tuan Wei, nonaku, secara khusus memintaku untuk memberikan hadiah kecil. Kuharap kau akan menerimanya. Apel. Dia cuma seorang pekerja migran. Apa kau keliru? Hanya kau berani mempertanyakan perintah nonaku. Sajikan harta karunnya. Orang terkenal pantas mendapatkan jam tangan terkenal. Yang pertama, jam tangan emas Rolex edisi terbatas. Jam tangan emas Rolex edisi terbatas. Yang biasa saja harganya puluhan ribu. Kukira yang ini bernilai 100 ribu. Yang kedua, untuk memastikan menantu baru memiliki kesehatan yang baik, ginseng liar berusia 1000 tahun. Li tua di pintu masuk desa menemukan ginseng 100 tahun di gunung, ditukar dengan sebuah villa di kota. Akar ini bernilai berapa? Mutiara cocok untuk wanita cantik, BMW cocok untuk pahlawan. Hadiah ketiga, sebuah Bugatti. Dan hadiah terakhir, sebuah villa di Hanai Lanting, ibu kota kekaisaran. Senilai 300 juta. Astaga, ini keterlaluan. Sebuah tanda mata kecil. Tolong jangan ditolak Tuan Wei. Gangzi memang hebat. Dan ini baru 3 hadiah lamaran. Nona kecil ini dengan satu gerakan benar-benar mengalahkan Gangzi. Kenapa? Dia Wei Zhu hanyalah seorang pengemis busuk dari desa. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan dengan nona tertua dari keluarga Su? The film was Kalian semua buta. translated and narrated by M Media. Aku menghargai kebaikanmu, Nona. Tapi hatiku sudah menjadi milik orang lain. Nona Su, tolong. Jangan buang waktumu padaku. Saudara, apa kau benar-benar memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Su? Apakah keluarga Su ini benar-benar sekuat itu? Kakak bilang. Dengan kakak di sini, tidak akan ada yang memaksamu melakukan apapun. Kakak adalah pendukung terbesarmu. Kita tidak perlu bergantung pada siapapun. Mungkinkah Wei Zhu benar-benar Taipan misterius itu? Penyandang dana desa Bolin. Itu dia. Omong kosong. Sampai kapan kau akan terus berakting seperti ini? Aku benar-benar meremehkanmu. Kau menyewa begitu banyak aktor, pengawan dan CEOG, dan keluarga Su. Kenapa kau tidak bilang saja kau pemilik seluruh provinsi Dong? Semuanya milikmu kan? Pertama-tama, kunjungan keluarga Su tidak diatur olehku. Lagi pula, jika aku katakan aku memiliki seluruh provinsi Dong, itu agak berlebihan. Memang agak berlebihan. Omong kosong, bahkan orang bodoh pun tahu. Bahwa 2/3 sudah lebih dari cukup. Cukup Wei Zhu? Kesabaranku terbatas.
Serahkan Wei Jingjing sekarang. Aku akan membawanya hari ini. Aku tantang siapapun untuk menghentikanku. Ayo pergi. Kakak akan membawamu pulang hari ini. Kau mau kemana? Oh, Epa Ganzi baik-baik saja. Saya beritahu kamu, aku juga menghajar kakakmu. Aku menginvestasikan uangku di desa ini. Aku mencoba meningkatkan kondisi ekonomi desa kita, meningkatkan kehidupan penduduk desa di sini, kualitas penduduk desa di sini. Tapi tak disangka, kalian berdua tai tikus, membuat segalanya begitu menjijikan. Gangsi adalah seseorang yang menghasilkan uang untuk seluruh desa. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Kurasa, kau tak ingin hidup lagi. Dia yang mulai. Brengsek kecil, ku bilang padamu, serahkan Wei Jingjing segera. Kalau tidak kalian berdua, tidak akan meninggalkan tempat ini dengan utuh. Aku akan memotongmu hingga berkeping-keping hari ini dasar bocah sialan. Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu utuh, agar kau bisa masuk ke makam leluhur. Jika kau tidak tahu diri, aku akan meminta saudara Long datang sekarang juga, dan menyebarkan abumu di gunung ini, menjadikanmu hantu penasaran. Apa yang kau tertawakan? Kalau aku ingat dengan benar, kakak Long yang kau sebutkan adalah salah satu preman Jiang Tian kan? Kamu tahu tentang hal ini? Betapa seriusnya ini kan? Kenapa kau tidak suruh anak buahmu bertanya-tanya? Jika Jiang Tian berani menyentuh satu jariku saja, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Saudara Long. Mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Kau bahkan belum pernah mendengar tentang saudara Lon. Dia adalah antek Jiang Tian, orang terkaya di Provinsi Dong. Konon dia sangat dekat dengan Gangzi. Orang ini kejam. Rentennya memotong tangan dan kaki untuk hutang yang tidak dibayar. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah ini bagus? Hari ini kita akan meminta saudara Long membunuh Wei Ju. Adiknya akan dengan lancar menikahi Wu Gang. Kita masih bisa mendapat untung besar. Silakan saja. Kita lihat saja, apakah kau masih hidup untuk menghabiskannya. Kakak ngomong-ngomong saja. Mengesankan. Sak jagoan bahkan saat kau akan mati. Wei Zhu, apa kau tahu siapa saudara Long itu? Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Aku tidak bohong Wei Zhu, penduduk desa. Kita semua melihatmu tumbuh dewasa. Kita semua tahu apa yang kau mampu lakukan. Apakah semua orang tidak tahu? Kau benar-benar berpikir saudara Long tidak akan berani menyentuhmu? Dia hanya salah satu anjing Jiang Tian. Dia bahkan tidak pantas disebut. Kau sangat tanggun. Kau berani menyebut saudara Long anjing. Lalu kau apa? Jangan bilang Jiang si kaya juga salah satu anjingmu. Jiang Tian. Jika kau bersikeras mengatakannya seperti itu, mungkin juga. Baiklah. Kau berani menghina bahkan orang terkaya di kota Jian. Bahkan, jika langit tertinggi datang hari ini, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Halo. Saudara Lon. Ini aku. Seorang gila datang ke desa kami. Dia berani menghina orang terkaya di kota Jian. Ya dia di sini. Baiklah, aku akan mengawasinya untukmu. Baiklah, menunggumu. Baiklah. Wei Zhu, waktumu telah tiba. Menyinggung konglomerat Wanjin, menyinggung orang terkaya di kota Jian. Kau tidak punya cukup kepala untuk hilang. Jadi sepertinya Jiang Tian dan ayahmu adalah andalan terbesarmu. Bagus. Kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu mati dengan mengerti. Jiang Tian, kuberikan kau waktu setengah jam untuk membawa anjing tua Wu Yunlong itu ke desa Bolin. Kalau tidak, kau bisa berhenti menjadi orang terkaya. Wu Yunlong ayah dari Wu Gang. Yunlong, kinerja Anda akhir-akhir ini bagus. Pertahankan kerja bagus. Konglomerat Wanjin tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih atas pujian Anda. Keluargaku telah mencapai tingkat ini hari ini. Alasan Anda berada di tempat Anda hari ini karena kebaikan orang itu terhadap desa Bolin. Aku mengerti. Keluargaku bersedia menawarkan 90% dari tabungan kami. Aku mohon orang terkaya untuk memperkenalkanku pada dermawan itu. Dimengerti. Pergi dan urus urusanmu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Jiang Tian, kuberikan waktu setengah jam untuk membawa anjing itu Wu Yunlong datang ke desa Bolin untuk menemuiku. Kau bisa berhenti jadi orang terkaya.
Seseorang siapkan mobil ke desa Bolin. Wu Yunlong, ku berikan kau waktu 10 menit untuk sampai ke desa Bolin. Kalau tidak kau akan menanggung akibatnya. Mungkinkah dermawan itu ingin bertemu denganku? Langit membantuku. Keluarga Wu akan segera berbalik sepenuhnya. Cepat ke desa Bolin. Dalam 10 menit, kalian semua akan tahu siapa sebenarnya. Desa Bolin telah diam-diam berkontribusi. Bajingan kecil. Cepat berlutut dan minta maaf pada Gangzi. Kau telah membuat marah orang terkaya. Jangan libatkan kami. Jangan khawatir, semua orang yang hadir hari ini, aku akan menyelesaikan perhitungan dengan kalian semua. Aku Wei Zhou menepati janjiku. Ketika saudara Long tiba, kuharap mulutmu masih bisa sekeras ini. Halo, sebaiknya kau siap-siap. Dermawan dari konglomerat Wanjin akan menghadiri pernikahanmu. Orang terkaya Jiang dan aku akan segera tiba di sana. Jangan membuat masalah. Apel, orang terkaya Jiang dan orang penting itu akan menghadiri pernikahanku secara langsung. Baiklah, aku mengerti. Kau dengar itu, Sampang, para VIP sebenarnya akan berada di pernikahanku. Aku mengawasimu badut, untuk melihat bagaimana kau akan melanjutkan sandiwara ini. Aku tak percaya apa yang ku dengar. Orang terkaya Jiang dan konsorsium Wanjin, para pendukung, datang ke desa Bolin kita. Hari macam apa ini? Apa kau bodoh? Dua orang besar ini, tentu saja di sini, untuk mendukung saudara Gang. Kalau tidak, mengapa mereka datang ke desa terpencil kita? Bibi selalu bilang masa depan Wugang akan luar biasa. Bahkan orang terkaya Jing ada di sini. Ini sangat bergengsi. Saudara, VIP yang sebenarnya akan segera datang. Dengarkan aku, ayo pergi sekarang. Ini perintahku. Jika mereka tidak datang, mereka bosan hidup. Teruslah berpura-pura. Aku sebenarnya sedikit mengagumimu. Kau masih bisa berdiri di sini di saat seperti ini. Sebentar lagi, orang terkaya Jiang dan VIP lainnya akan berada di pernikahanku. Jika aku jadi kau, aku sudah kabur dengan ekor di antara kedua kakiku sejak lama. Benar kan? Tidak seperti beberapa idiot yang menyewa beberapa aktor untuk mengoceh omong kosong. Kusarankan kau jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Kalau tidak, ketika mereka tiba, aku ingin tahu apakah wajah tuamu tahan dipukul. Bajingan kecil, aku bekerja sangat keras untuk membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan kau berani berbicara seperti ini kepadaku hari ini. Warga desa sekalian, aku membersihkan rumah untuk keluarga Wei. Suami. Bajingan, berani kau memukul pamanmu sendiri. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Pembalasan, dulu kalian berdua melakukannya demi 100.000 yuan, menjualku ke pabrik gelap. Apa kalian ingat bahwa kalian adalah paman dan bibiku? The film Sekarang was kau menggunakan translated alasan and kekeluargaan yang narrated menyedihkan by ini M-Media. untuk menahanku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kami hanya bermain-main dengan kata-kata marahmu. Kaulah yang kabur dari rumah. Apa hubungannya denganku? Betul, bajingan ini. Orang tuamu meninggal lebih dulu dan kami membesarkanmu selama ini. Kau benar-benar manusia tak tahu diuntung. Kalian benar-benar pembohong tak tahu malu. Kalianlah yang menjual Tuan Wei ke pabrik keringat. Untungnya Tuan Wei cukup beruntung untuk melarikan diri, mulai dari nol, dan membangun kerajaan bisnis. Dan dia masih memberi kalian semua uang. Membiarkan kalian ini, tempat terkutukmu, memiliki perkembangan hari ini. Sekarang sepertinya, hati nuraniku telah diberikan kepada anjing. Fitnahkah? Terlihat familiar. Ini adalah pedagang manusia yang berdagang denganmu. Bagaimana lagi kau ingin menyangkalnya? Orang ini memang muncul di rumah Wei tua. Aku bertanya-tanya saat itu. Keadilan ada di hati rakyat. Saat kau sampai di sana, akan kulihat bagaimana kau menjelaskan ini pada orang tuaku. Jangan percaya padanya. Dia hanya pekerja migran bau. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Kau hanya pecundang tak berduit. Kau bahkan tidak sebaik anjing di pintu masuk desa. Gangzi benar. Siapa yang tahu apakah fotomu didit? Kami tidak mempercayaimu. Itu karena kau tidak punya apa-apa dan tidak mencapai apapun. Sehingga kau menggunakan begitu banyak metode, menyewa begitu banyak aktor untuk memuaskan harga dirimu sendiri. Kau bahkan mengganggu pernikahan adikmu sendiri. Membuat semua orang tidak senang. Rencana kecilmu, apa kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Bahkan jika aku tidak bisa melihatnya, penduduk desa di sini, tidak bisakah mereka melihatnya? Tepat, aku Wei tua telah berada di desa ini selama bertahun-tahun. Jika buka
Karena aku membesarkanmu anak tak tahu diri. Kau pasti sudah mati kedinginan dan kelaparan sejak lama. Kau hari ini, aku praktis telah membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku telah menciptakan kemalanganku sendiri. Semua yang kau makan dan minum berasal dariku. Jika bukan, karena adikku selalu tinggal di desa. Hanya berdasarkan kau seorang penjudi busuk. Bisakah kau memiliki kehidupan yang santai ini? Jangan percaya kebohongannya. Dia hanyalah seorang pengemis busuk, seseorang yang bahkan bisa memfitnah paman dan bibinya sendiri. Apakah ada kebenaran di mulutnya? Apakah dia pernah mengatakan yang sebenarnya? Ya ampun, kau berani memukulku. Aku memukul. Mulutmu yang bergosip ini, kau menjualku dulu. Aku tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, aku masih belum mendengar satu permintaan maaf pun darimu. Saudara, jangan berurusan lagi dengan bajingan ini. Dengarkan aku dulu. Ayo cepat pergi. Kalau tidak ketika saudara Long dan orang terkaya itu tiba, benar-benar tidak akan ada kesempatan. Wu Gang tidak akan melakukan apapun padaku. Tu bilang, aku di sini hari ini untuk membawamu pergi. Gunung menghalangi akan kupindahkan, air menghentikan akan kubelah. Adikku Wei Shu bukanlah seseorang yang bisa dihina oleh berandalan ini. Sampang. Kau sudah menyinggung semua orang yang hadir. Kau juga sudah menyinggung orang-orang yang melindungi desa Bolin. Bos Jiang dan saudara Long, kau tak bisa kabur hari ini. Kau sudah lari dari begitu banyak kelaparan. Mati di desa Bolin. Setidaknya kembali ke asalmu. Saudara Long, Ambil senjatamu. Ikut aku. Apa kau terlalu mendalami karakter? Apa kau benar-benar berpikir Bos Jiang akan datang menyelamatkanmu? Siapa yang berani membuat masalah di sini? Orang buta mana yang tidak berpikir jernih, berani membuat masalah di wilayahku? Ayo kemari dengan cepat. Saudara Lon, akhirnya kau tiba. Aku takut bajingan ini akan kabur. Benar, itu dia. Masih mencoba kabur. Dia menyewa sekelompok aktor untuk kembali ke desa dan membuat masalah. Bahkan mengancam untuk membuat Bos Jiang bersujud dan meminta maaf padanya. Ini jelas menantang otoritasmu. Tamu VIP. Bos Jiang, aku kenal mereka semua. Siapa kau? kau bahkan tidak mengenalku. Sepertinya kau bukan anjing yang sangat baik. Wei Zhu, kau mencari masalah. Saudara Long adalah jenderal teratas Bos Jiang. Bagaimana bisa sampah sepertimu menghinanya? Nah, kau cukup tanggun. Sebentar lagi, aku akan merontokkan gigimu. Dan kita lihat, apakah kau masih bisa berbicara sesombong itu. Lakukan. Saudara Long, ada kesalahpahaman. Tolong berbesar hati. Dan maafkan saudaraku kali ini. Saudaraku benar-benar tidak pernah menghinamu. Karena kakak iparku sudah bicara. The film was translated Aku akan memberimu and kesempatan. narrated by M Media. Berlututlah sekarang. Dan bersujud. Bersujud dari sini sampai ke jalan raya. Dan masalah hari ini akan selesai. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya untuk saudaraku. Baiklah. Aku setuju. Bukankah kau bicara begitu keras barusan? Sekarang kau mulai mundur. Sampah. Apa yang kau tunggu? Cepat dan bersujud. Kalau tidak saat tuanmu tiba, dia tidak akan seramah aku. Gila. Benar-benar gila. Wei Zhu, kalau kau benar-benar ingin mati, tidak ada yang menghentikanmu. Tapi kalau karena kau, kita menyinggung Bos Jin hari ini, seluruh desa kita, kebangkitannya berakhir. Kau tahu? Seperti yang diduga, dalam pemahamanmu yang dangkal, kau masih peduli dengan uang yang sedikit itu. Kau, Bagaimana? Menyesal? Bodoh kau. Hari ini aku akan memberimu tahu. Langit Provinsi Dong adalah langit Jiang Tian. Bukan sembarang orang yang bisa menyentuh porselen. Lakukan. siapa yang memberimu nyali? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Wei. Wei Zhu, oh Wei Zhu. Saat ini kau sebenarnya bersembunyi di balik seorang wanita. Kau benar-benar memenuhi topi hijau yang kuberikan padamu dulu. Wei Zhu, bukankah kau dulu hebat? Sekarang, bagaimana kau bisa menjadi pengikut? Gadis jalan. Melihat kulitmu yang halus dan dagingmu yang lembut, tongkat dan pentungan tak punya mata. Mengikuti orang bodoh ini tidak ada gunanya. Aku benci. Butakan matamu. Beraninya kau menghina Tuan Wei. Setelah hari ini, konsorsium Wan Jin pasti akan menyelesaikan masalah dengan semua bajingan kalian sampai tuntas. Telanjangi para wanita itu. Gantung mereka di pintu masuk desa. Sedangkan untuk orang bodoh ini, kirim dia ke pabrik baja. Lelehkan dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kalau mau melakukannya cepatlah. 2 menit lagi. Tunggu Jiang Tian datang.
Kau. Dan kau tidak memenuhi syarat untuk berdiri dan berbicara denganku. Aku sangat mengagumimu. Bahkan pada titik ini, masih berlagak. 30 detik. Aku akan merobek mulut busukmu sekarang juga. Bukankah itu Jiang orang terkaya? Jiang orang terkaya benar-benar datang. Bos? Kenapa kau di sini? Apa yang kau lakukan? Begini. Beberapa lalat busuk baru saja terbang masuk. Aku akan mencari seseorang untuk membersihkannya. Lalat. Orang yang mencari kematian. Benar-benar bodoh. Kau tak perlu peduli. Aku akan menyuruh seseorang sekarang untuk membersihkannya. Beberapa lalat busuk. Desa Bolin benar-benar sesuatu. Jiang orang terkaya. Selamat datang Jiang orang terkaya ke pernikahanku. Ayahku tidak ikut denganmu? Aku akan mengulanginya lagi. Apakah dia datang atau tidak adalah urusan Wu Yunlong sendiri. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Nada bicara orang terkaya Jiang sepertinya tidak puas dengan keluarga Wu. Tapi memang tidak benar kalau ayahku belum datang. Sungguh tidak pantas hanya melihatnya seperti ini. Apa yang dikatakan Zhu tadi tentang meminta Jiang orang terkaya membawa ayahku ke sini benar-benar menggetak. Sepertinya begitu. Hanya badut loncat. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Maaf orang terkaya Jiang, aku lancang. Sebelumnya, kakak laki-laki istriku. Dia bersumpah padaku bahwa kau akan membawa ayahku. Aku juga. Tidak terlalu memikirkannya, aku hanya percaya padanya. Jadi aku hanya bertanya padamu. Kau memanggilnya apa tadi? Kakak laki-laki istriku yang tidak berguna. Benar. Dia. Sampan yang dijual ke pabrik keringat dan diperbudak selama 5 tahun. Jiang Tian. Sudah gelap. Bisakah kau datang lebih cepat? Aku akan membunuhmu. Siapa yang memberimu nyali untuk berbicara kepada orang terkaya Jiang seperti itu? Berani sekali kau bicara seperti itu. Kau mengacaukan. Menghambat bisnis pentingku. Orang terkaya Jiang, tolong tenang. Pasti bajingan ini yang berbicara sangat tidak sopan sehingga membuatmu marah. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. The film was Semuanya, translated pria ini, and Wei narrated Zhu, by M Media. meninggalkan keluarga dan adiknya selama bertahun-tahun. Sekarang, setelah dia mendengar tentang pembongkaran desa, dia membawa seorang pelacur kembali ke desa untuk menimbulkan masalah. Dia tidak setia. Bibi membesarkan sampah ini selama bertahun-tahun. Hari ini dia memukul dan mengutuknya. Dia anak durhaka. Dia menghina orang terkaya Jiang dan mencoba menghentikan pengembangan proyek resor. Memotong keuntungan finansial kami. Dia benar-benar tidak benar. Benar. Ini adalah binatang yang tidak tahu berterima kasih atas nama Desa Bolin. Aku mengusir orang ini dari aula leluhur dan melarangnya untuk kembali selamanya. Aku usulkan agar keluarga Wei saya mengusir keturunan durhaka ini Wei Zhu dari keluarga Wei. Itu tidak cukup. Bersama dengan nama orang tua dan saudara perempuannya, semuanya harus dihapus. Desa Bonglin kita sama sekali tidak bisa mentolerir orang semacam ini. Tidak setia, tidak berbakti, dan tidak benar. Orang bodoh yang keras kepala ini pantas mendapatkan ini. Dia berani tidak menghormati orang terkaya Jiang. Itu sudah cukup baginya untuk mati 10.000 kali lipat. Bagus. Kau telah melakukannya dengan baik. Terima kasih orang terkaya Jiang. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku akan di aula leluhur membersihkan Desa Bolin dari aib ini. Bersihkan. Aku hampir lupa. Hari ini kaulah yang perlu dibersihkan. Jiang Tian. Kau benar-benar sabar. Mendengarkan orang tidak berguna ini mengoceh begitu lama. Apakah provinsi Dong ini milik keluarga Wu atau keluarga Jian? Saudara itu Jing orang terkaya. Kau bisa mengutuk Wugang, baiklah. Tapi bagaimana kau bisa melibatkan Jieng, orang terkaya? Diam. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Jangan pedulikan dia. Jangan libatkan kami dengannya. Apa kau bosan hidup, nak? Beraninya kau berbicara kepada Jiang orang terkaya seperti itu? Siapa yang memberimu nyale untuk berbicara seperti itu? Wei Zhu? Bajingan. Ini semua salahmu. Menghina Jiang orang terkaya. Sekarang bahkan Ganzi menderita karenamu. Kemari sekarang. Minta maaf. Kau pikir kau siapa?
Beraninya kau menunjuk-nunjuk di sini. Pergi dari sini. Oh tidak. Jiang orang terkaya sedang marah. Dia bahkan memukul Tuan Muda Wu. Tidak mungkin. Kita tidak boleh terlibat dengannya. Kalau tidak, lupakan soal pembongkaran. Seluruh desa Bolin akan menderita karenanya. Tuan orang terkaya, adikku sudah lama pergi dari rumah dan tidak mengerti aturan. Aku minta maaf atas namanya. Ya ampun. Nona Wei, kau terlalu baik. Sikap yang begitu mulia. Bagaimana mungkin aku menerima ini? Kita celaka. Ini jelas berarti dia ingin Wei Zhu mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Jiang Tian dari Provinsi Dong menyambut Tuan Wei. Tuan Wei. Kakak, apa yang terjadi di sini? Mustahil. Benar-benar mustahil. Jiang Tian terlambat. Aku harap Tuan Wei akan menghukumku. Tolong hukum aku Tuan Wei. Jika kau datang lebih awal, aku tak akan bisa melihat selama bertahun-tahun ini para penduduk desa yang selama ini kurawat dan kusantuni. Betapa mengesankannya. Tuan Wei, aku bertanggung jawab penuh. Aku pasti akan memberimu penjelasan hari ini. Mereka yang tidak menghormati Tuan Wei hari ini, aku Jiang Tian akan menyelesaikan masalah dengan mereka semua. Orang terkaya Jiang, apa kau salah? Dia hanya seorang pekerja migran dari pabrik keringat. Bagaimana dia bisa pantas mendapatkan sikap seperti itu darimu? Bagaimana kau bisa berbicara dengannya seperti itu? Maaf orang terkaya Jiang, aku terlambat. Bajingan. Apa kau mengabaikan tuan orang terkaya? Sungkan dan minta maaf sekarang, ayah. Apa salahku? Ini semua salah si brengsek ini. Dia membuat orang terkaya Jiang marah padaku. Ayah harus membelaku. Tuan Jiang, dia hanyalah bajingan dari desa kita yang telah berkelana selama bertahun-tahun demi bawahanmu. Anggap saja dia bukan siapa-siapa. Hari ini adalah hari perjanjian. Dengan konsorsium Wanjin, kau masih harus memprioritaskan gambaran yang lebih besar. Kau benar-benar buta seperti kelelawar. Maksudmu adalah, Wu Yunlong, kau sungguh telah membesarkan putra yang baik. The Aku. film was translated and narrated by M. bajingan Media. kau. Ayah, jangan panggil aku ayah. Hari ini kau adalah ayahku. Aku Wu Yunlong, tidak punya anak bajingan sepertimu. Ayah, apa salahku? Aku tidak melakukan apa-apa ayah. Kau masih berani bertanya padaku. Apa yang kau lakukan sendiri? Kau tahu itu di dalam hatimu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku sudah bekerja keras untuk keluarga Wu. Bekerja seumur hidupku. Akhirnya memiliki kesempatan untuk naik tangga sosial. Memiliki kesempatan untuk menjadi seseorang yang penting. Tapi sekarang, kau telah menghancurkan semuanya. Binatang jahat kau. Kau benar-benar kehilangan akal sehatmu. Kau ingin menyeret keluarga Wu ke dalam lubang api. Apa yang kulakukan? Aku tidak tahu. Pergi. Tuan Jiang. Atas apa yang terjadi hari ini, itu semua salahku karena gagal mendidiknya dengan benar. Aku tak punya muka untuk bertemu denganmu, aku. Dia Xiaogang. Dia hanyalah anak manja. Tolong, ampuni nyawanya. Ayah, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Diam. Kau benar-benar buta. Tuan Wei, Aku memberimu kesempatan. tapi kau tidak menghargainya. Ayah, selamatkan aku ayah. Pergi. Aku tidak punya anak sepertimu. Orang terkaya Jiang, keluargaku telah mengabdi padamu dengan tekun selama bertahun-tahun ini. Tolong mengingat, selama bertahun-tahun aku telah bekerja keras untukmu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tuan Wei, Ayah dan anak ini sangat dihormati di desa. Aku tak bisa menerima tindakan semulia ini. Tuan Wei, tolong mengingat, kita berasal dari desa yang sama. Tolong ampuni aku kali ini. Putramu bilang bahwa kau Wu Yunlong di konglomerat Wanjin memegang jabatan tinggi dan telah mendapatkan dukungan dari orang terkaya Jiang. Dengan 2 pendukung kuat yang melindunginya, dia di Provinsi Dong bisa berjalan menyamping. Binatang kau. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Ayo dan sungkem untuk meminta maaf. Tuan Wei, aku salah. Tolong ampuni aku Tuan Wei. Jika kau ingin memukul, pukul aku, marahnya aku akan menerima apa saja. Aku Wu Yunlong tidak akan mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Aku hanya meminta mengingat kita berasal dari desa yang sama. Kau mengampuni nyawanya. Putramu mencoba mematahkan kakiku tadi. Mau lihat seberapa kuat tulangku?
Kemudian, dia berteriak ke seluruh ruangan, ingin mengusirku dari kuil leluhur. Bagimu putra sulung keluarga Wu, aku hanyalah seorang pekerja migran. Pecundang sejati. Tak menghormati hierarki. Aib Provinsi Dong. Pantas mati. Putramu begitu cakap. Aku tak bisa mengendalikannya. Wu Yunwang. Jika itu kau, apa yang akan kau lakukan? Orang bermarga Wu. Keluargamu Wu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku. Keluarga Wu tamat. Ayah. Penghalang jahat kah? Sudah kubilang. Jangan cari masalah. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Tidak ayah. Aku benar-benar tidak. Ini tidak mungkin. Apa yang mustahil tentang itu? Aku tak punya banyak waktu. Sebaiknya kau buat pilihan. Ayah. Ayah, apa yang kau lakukan? Ayah. Aku anakmu. Aku salah ayah, selamatkan aku. Tuan Wei, aku salah. Aku salah, aku tidak akan melakukannya lagi. Ayah, terlambat. Apakah masih ada yang meragukan kata-kataku? Tuan Wei, Presiden Wei. Kami buta akan kebesaranmu. Tolong ampuni kami. Tuan Wei. Orang-orang ini. Bagaimana kita harus menangani mereka? Selama bertahun-tahun, aku selalu ingin kembali ke kampung halamanku untuk membantu membangunnya. Tapi pada akhirnya, aku hanya membodohi diriku sendiri. Mereka serakah akan kesombongan, telah mengecewakanmu Tuan. Aku lelah. Jaga adikku. Aku akan menemui Ruyan. Ya.